A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hal-hal mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak. Syu'aib alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya tentang hal yang harus mereka lakukan dalam soal takar-menakar dan timbangan-menimbang. Setelah lebih dahulu melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, kewajiban itu ialah supaya kaumnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tanpa kurang atau lebih dari semestinya. Bagi penjual yang sebetulnya dilarang ialah mengurangi takaran dan timbangan dari semestinya, dan tidak ada salahnya menambah dengan sepantasnya untuk meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu benar-benar sudah cukup. Cara ini adalah terpuji, akan tetapi Syu'aib alaihissalam mewajibkan mereka supaya berbuat adil tanpa kurang atau lebih. Ini maksudnya supaya dalam melaksanakan takaran dan timbangan benar-benar teliti. Setelah Nabi Syu'aib alaihissalam melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan dan kewajiban mereka supaya menyempurnakannya, kemudian ia melarang mereka dari segala macam perbuatan dan sifat mengurangi hak-hak orang lain, hak milik perseorangan atau orang banyak, baik jenis yang takar dan yang ditimbang maupun jenis-jenis lainnya, seperti yang dihitung atau yang sudah dibatasi dengan batas-batas tertentu. Lebih jauh lagi, Nabi Syu'aib alaihissalam melarang kaumnya berbuat apa saja yang sifatnya merusak atau mengganggu keamanan dan ketentraman di muka bumi, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan maupun yang berhubungan dengan keagamaan. Ayat ini mengandung hukum antara lain. Yang pertama, yaitu wajib menyempurnakan timbangan dan takaran sebagaimana mestinya. Yang kedua, haram mengambil hak orang lain dengan cara dan jalan apa saja, baik hak itu milik perseorangan atau milik orang banyak seperti harta pemerintah dan perusahaan. Yang ketiga, haram berbuat sesuatu yang bersifat merusak atau mengganggu keamanan dan ketentraman di muka bumi, seperti mencopet, mencuri, merampok, korupsi, menteror, dan lain-lain. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Apa yang tersisa dari keuntungan yang halal yang dianugerahkan Allah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang beriman. Aku bukanlah pengawas atas dirimu. Pada ayat ini Nabi Syu'aib alaihissalam memberikan penjelasan kepada kaumnya bahwa keuntungan yang halal yang mereka peroleh setelah menyempurnakan takaran dan timbangan adalah lebih baik dari keuntungan yang haram yang mereka peroleh dengan cara mengurangi takaran dan timbangan jika mereka beriman. Karena iman itu benar-benar dapat membersihkan jiwa dari keserakahan dan ketamaan dan mengisinya dengan sifat pemurah.
Tetapi jika mereka tidak beriman, tentu tidak akan dapat merasakan sama sekali. Selanjutnya Nabi Syuaib alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa ia bukanlah orang yang ditugaskan memelihara atau menjaga mereka dari perbuatan kejahatan-kejahatan. Dia hanya sekedar menyampaikan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Tugas itu sudah dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan peringatan-peringatan tentang azab Allah kepada orang-orang yang tetap membangkang. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah sholatmu, agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami hendaki? Benarkah demikian? Padahal sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi cerdas. Pada ayat ini Allah menerangkan reaksi yang dihadapi Nabi Syuaib alaihissalam dari kaumnya sebagai bantahan atas dua macam isi dakwahnya, yaitu pertama, supaya mereka menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak boleh mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan sebagainya. Kedua, supaya mereka menyempurnakan takaran dan timbangan dan tidak boleh menguranginya. Terhadap isi dakwah yang pertama, mereka membantah dengan mengatakan, apakah sholatmu yang ditimbulkan oleh kekacauan, pikiran yang tidak menentu, dan perbuatan gila yang mendorong dan memerintahkan kami supaya kami meninggalkan sesembahan kami dari berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Mereka sengaja menyebut sholat Nabi Syuaib alaihissalam karena ia terkenal banyak melakukan sholat sehingga menjadi ejekan bagi mereka, karena mereka menyangka bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan gila dan kekacauan pikiran yang tidak menentu. Apabila kaumnya melihat ia sedang melakukan sholat, mereka saling mengedipkan mata dan mentertawakannya. Maka sholat itu adalah di antara syiar-syiar agama yang menjadi bahan tertawaan mereka. Adapun terhadap isi dakwahnya yang kedua, mereka membantah dengan mengatakan, apakah sholat itu yang memerintahkan kamu supaya melarang dan mengekang kebebasan kami dalam mendayagunakan harta kekayaan kami menurut kepandaian dan kecerdikan dalam segala macam tipu daya sesuai dengan kemauan dan keinginan kami? Sesungguh kamu adalah orang yang sangat menyentuh lagi pandai. Menurut Ibnu Abbas, pujian kepada Syuaib alaihissalam itu merupakan ejekan terhadapnya, sedang yang mereka maksud ialah sebaliknya, yaitu lawan dari dua sifat itu. Pendapat ini sesuai dengan percakapan mereka sebelumnya yang sifat dan tujuannya adalah mengejek. Pendapat lain mengatakan bahwa pujian itu tetap menurut artinya yang asal berdasarkan prasangka mereka semula, yaitu sebelum Syuaib alaihissalam menyampaikan dakwahnya itu kepada mereka. Seolah-olah mereka mengatakan, kami selama ini sangat menyentuh lagi pandai. Mengapa sekarang kami mau menyusahkan kami? Pendapat ini seirama dengan perkataan kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihissalam yang diterangkan dalam firman Allah, Qalu ya Sholihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna
innana lafi syakim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Surat Hud ayat 62. Qala ya qaumi aro'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anh in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia menganugerahkanku rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap denganmu, lalu melakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan jawaban Syuaib alaihissalam terhadap bantahan kaumnya itu dengan mengatakan, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu tentang persoalan ini jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku bahwa dakwah yang kusampaikan kepadamu itu bukan pendapatku sendiri tetapi wahyu dari Allah. Ia telah menganugerahkan kepadaku bermacam-macam rezeki yang baik. Semuanya aku peroleh dengan jalan yang halal, tanpa mengurangi takaran dan timbangan dan cara-cara lain yang sifatnya mengurangi atau meragukan hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Apa yang kukatakan ini kepadamu sekalian adalah hasil percobaan dan pengamalanku dalam usaha yang berhasil, baik yang mengandung kebajikan dan keberkahan, bukan sekedar berdasarkan teori atau omongan orang yang belum berpengalaman. Selanjutnya, Nabi Syuaib alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya dengan mengatakan, "Sama sekali aku tidak bermaksud melarangmu untuk mengurangi takaran dan timbangan serta perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya mengurangi atau merugikan hak orang lain dengan jalan yang tidak halal, lalu kemudian aku sendiri mengerjakannya. Tetapi sejak semula aku telah berlaku jujur dan tidak mengerjakan penipuan dan kecurangan." Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan bahwa ia tidak akan mendapat taufik dalam setiap langkah yang diambilnya, kecuali dengan hidayah dan pertolongan Allah. Kemudian ia menyatakan lagi bahwa ia tidak punya daya dan kekuatan. Hanya kepada Allah lah dia bertawakal dalam menunaikan dakwah yang disampaikan kepada kaumnya. Dan kepadanya lah ia kembali dalam segala urusan di dunia. Dan dialah yang akan membalas semua amalannya di hari akhirat. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud aw qauma Hudin aw qauma Shalih wa ma qauma Lutim minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah sekali-kali bertentanganku.
Wahai kaumku, janganlah sekali-kali pertentanganku denganmu menyebabkan apa yang menimpa kaum Nuh. Kaum Nuh atau kaum Saleh juga menimpamu, sedangkan tempat dan masa kebinasaan kaum Lut tidak jauh dari kamu. Pada ayat ini diterangkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya nasihat dan peringatan dengan mengatakan, "Hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu karena kamu masih tetap mempertahankan menyembah berhala dan patung-patung dan menganiaya hak orang lain dengan mengurangi takaran, timbangan, dan lain-lain, mendorong dan menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang jahat. Sesungguhnya kamu ditimpa oleh azab yang membinasakan di dunia ini, sebagaimana azab topan yang menenggelamkan kaum Nuh, atau azab angin keras yang memusnahkan kaum Hud, atau azab suara keras mengguntur yang mematikan kaum Saleh. Kalau azab yang menimpa kaum-kaum itu yang disebabkan pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya tidak dapat menjadi contoh dan pengajaran bagimu karena sudah jauh masanya atau tempatnya dari kamu, maka perhatikanlah tentang azab hujan batu yang membakar dan memusnahkan kaum Lut. Peristiwa ini tidaklah jauh masa dan tempatnya darimu. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Pada ayat ini diterangkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah yang Maha Esa dengan beriman kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan patung-patung dan tidak mengurangi takaran, timbangan, dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak halal. Kemudian ia menyuruh mereka supaya tobat, yakni kembali kepada jalan yang benar dengan menaati Allah dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan pengasih terhadap hambanya yang sudah bertobat dan kembali kepada jalan yang benar dengan memberikan ampunan dan membebaskan dari azab dunia dan akhirat. Perintah minta ampun dan tobat disebut secara bergandengan sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat lain yang maksudnya hampir sama. Akan tetapi kalau perintah istighfar itu ditujukan kepada orang-orang yang masih kafir, maka maksudnya bukan sekedar minta ampun tetapi supaya beriman kepada Allah. Adapun tobat ialah menyesali kesalahan yang diperbuat dan kembali kepada jalan yang benar. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan-kesalahan yang dilakukan sesudah beriman, sebab kesalahan-kesalahan yang diperbuat di dalam kekafiran bisa hapus sendiri dengan beriman dan masuk Islam. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparmu dengan batu, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Sesudah penduduk Madian atau kaum Nabi Syuaib, mereka jenuh dan jengkel terhadap Nabi Syuaib alaihissalam karena semua alasan yang mereka kemukakan untuk menolak seruannya dijawab oleh Nabi Syuaib. Mereka akhirnya berkata, "Hai Syuaib,
Kami tidak dapat memahami apa yang Engkau kemukakan kepada kami mengenai Tuhan-Tuhan sembahan kami dan peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan kami untuk bertindak dan mengendalikan harta kekayaan kami. Begitu pula tentang azab yang akan menimpa kami. Jika kami tidak mengikuti kemauan-Mu, seakan-akan Engkau yang menetapkan segala sesuatu, dan di tangan Engkaulah kebahagiaan dan kecelakaan kami. Padahal semua itu adalah semata-mata urusan Tuhan. Kami melihat dan meyakini bahwa Engkau adalah seorang yang lemah tak berdaya. Tidak mungkin aku dapat membawa manfaat dan mudarat kepada kami. Dan bila kami ingin membinasakan Engkau tidak akan dapat membela diri. Kalau tidak rasa kasihan kami terhadap keluarga dan karib kerabatmu, tentu kami sudah melemparmu dengan batu sampai mati. Mereka melanjutkan bantahannya. Engkau sendiri tidak ada harapan dan tidak ada harganya bagi kami, karena Engkau bukanlah seorang yang gagah berani dan perkasa, yang dapat mempertahankan diri dari serangan orang lain. Hanya semata-mata karena kasihan kepada keluarga dan karib kerabatmu, kami belum membunuhmu, karena mereka masih tetap berada di pihak kami dalam golongan kami, tidak mau meninggalkan agama kami dan agama nenek moyang kami. Qalu ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhultumuhu wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Dia, Nabi Syuaib, menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku kamu pandang lebih terhormat daripada Allah sehingga kami menempatkannya di belakangmu, menyepelekannya? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Mendengar ucapan kaumnya yang sangat menusuk hati dan menganggapnya sebagai orang hina dan tidak berdaya itu, Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Sesungguhnya sangat menyedihkan kepicikan pikiranmu dan sangat mengherankan sekali pendapatmu itu. Apakah kamu menganggap kaum kerabatku itu lebih mulia dan lebih perkasa dari Allah yang menciptakan mereka? Menciptakan kamu semua, bahkan menciptakan langit dan bumi? Apakah hanya karena aku berasal dari mereka sehingga tidak berani melaksanakan ancamanmu itu? Bukan karena aku beriman kepada Allah yang akan menyeru kamu supaya kamu menyampaikan dan tidak mempersekutukannya, karena dialah yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha pemurah, yang melimpahkannya dan menganggap enteng kekuatan dan rahmatnya. Dialah yang patut kamu takuti. Dialah yang sewajarnya kamu muliakan. Bahkan kaum kerabatku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kehendak Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang setimpal atas keinginan dan kedurhakaanmu itu. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil saufa ta'lamun may ya'tihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Wahai kaumku, berbuatlah apa yang bisa kamu lakukan. Sesungguhnya aku pun berbuat hal yang sama. Kelak kamu mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang pendusta. Tunggulah akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku pun akan menunggu bersamamu. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam dengan tegas menentang mereka dan mengatakan kepada mereka, "Berbuatlah sekehendak hatimu, lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan, dan kumpulkanlah segala kekuatan yang ada pada kamu.
Aku akan tetap berpegang teguh kepada akidahku, dan aku tetap beriman kepadanya, dan aku percaya dan yakin bahwa Dia akan melindungiku dan memeliharaku dari segala mara bahaya. Kamu akan mengetahui siapa di antara kami yang akan ditimpa azab dan malapetaka, siapa di antara kami yang berbohong dan berdusta. Tunggulah nasib yang akan menimpamu, aku pun bersamamu menunggu. Ini adalah suatu tantangan yang berani dari seorang yang tidak berdaya, tak mempunyai penolong dan pembela dari kalangan kaumnya, dan tidak mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, tetapi penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah selalu menyertainya dan tidak akan mengabaikan atau menyia-nyiakannya. Inilah tantangan terhadap orang-orang yang sombong dan takabur, selalu membanggakan materi tetapi lupa bahwa di atas kekuatan materi ada kekuatan gaib yang dapat leburkan mereka, yaitu kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ketika keputusan kami untuk menghancurkan mereka datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sudah menjadi ketetapan dan sunnah Allah bagi umat-umat yang dahulu bahwa setiap umat yang durhaka dan menolak seruan Rasulnya akan ditimpa malapetaka dan dibinasakan kecuali orang-orang yang beriman dan patuh serta taat kepada Allah. Akhirnya siksa dan malapetaka itu ditimpakan pula kepada penduduk Madian, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Nabi Syu'aib alaihissalam beserta orang-orang yang beriman diselamatkan dari malapetaka berupa suara yang keras mengguntur yang menggoncangkan hati setiap orang dan menimbulkan goncangan dan gempa bumi yang maha hebat sehingga penduduk negeri itu dengan sekejap mata hilang ditelan bumi, persis seperti malapetaka yang menimpa kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam yang ingkar dan durhaka pula. Ka'allam yagnau fiha ala bu'dal limadyana kama ba'idat Samud. Negeri itu tak berbekas, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah, penduduk Madian binasa sebagaimana juga kaum Samud. Negeri Madian sesudah malapetaka itu menjadi sunyi sepi seakan-akan belum pernah didiami manusia. Sungguh celaka nasib mereka, dan terjauhlah mereka dari rahmat dan kasih sayang Allah karena keinginan dan kedurhakaan mereka, sama halnya dengan nasib kaum Samud. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat mukjizat kami dan keterangan yang nyata. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengutus Musa alaihissalam dilengkapi dengan tanda-tanda kekuasaannya dan mukjizat yang nyata, dan semuanya itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ulama tafsir sepakat bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang memperkuat kenabian Nabi Musa alaihissalam dan 9 macam, yaitu tongkat, tangan putih bercahaya, angin topan, belalang, kutu, darah, katak, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan jiwa. 9 tanda-tanda kekuasaan Allah itu telah dicantumkan antara lain dalam firman Allah, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banum mubin.
mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nazirin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 107 hingga 108. Dan firman lainnya, wa arsalna alaihimu tufana wal jarota wal kummala wal tofati awat dama ayatim mufassolat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surat Al-A'raf ayat 133. Dan firman-Nya pula, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 130. Di samping kelengkapan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan kefasihan dan kepandaian berhujah kepada adiknya bernama Harun, terutama di dalam berdialog dengan Fir'aun beserta pemimpin-pemimpin kaumnya. Inilah yang dimaksud dengan sultanul mubina, mukjizat yang nyata. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sultanan mubina pada ayat ini ialah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Sekalipun itu termasuk salah satu dari 9 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di atas, tetapi dialah yang paling menonjol dibandingkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan mukjizat tongkat itulah ahli-ahli sihir Fir'aun berbalik lalu beramai-ramai beriman meninggalkan Fir'aun dan kepercayaannya yang sesat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiya sakharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Surat Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.